Ini masalahnya juga jadi keprihatinan saya sendiri. Seringkali maaf saja mungkin agak berbeda konsep. Karena orang Mudika kadangkala OMK ini mereka justru aktifnya di tempat lain. Sumpah Pemuda yang selalu diperingati setiap tanggal 28 Oktober mengingatkan kita akan semangat pemuda-pemudi Indonesia untuk mempersatukan perbedaan. Anak-anak muda Katolik FIKEP Surabaya Utara memperingati di Gereja Santo Mikael, Perak, Surabaya. Bagaimana mereka memaknai Hari Sumpah Pemuda? Berikut liputannya. Shalom pemirsa, saat ini saya berada di Gereja Santo Mikael, di mana tempat berlangsungnya Misa Perayaan Sumpah Pemuda OMK FIKEP Utara, dan juga nanti akan berlangsung pelantikan pengurus baru OMK FIKEP Utara. Dan setelah misa ini akan dilaksanakan pentas seni yang akan menampilkan berbagai penampilan dari anak-anak muda FIKEP Utara. Dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda, para anggota OMK se-FIKEPan Surabaya Utara mengadakan perayaan misa di Gereja Santo Mikael Surabaya dengan diikuti para anggota OMK sebanyak 280 orang. Misa yang berlangsung kurang lebih selama 1 jam diawali dengan penarakan bendera merah putih dan salib. Pemirsa, terlihat di belakang saya sedang berlangsung perarakan para petugas liturgi dengan perwakilan-perwakilan OMK yang membawa vandel OMK masing-masing paroki. Perarakan ini terdiri dari misdinar, pembawa salib, pembawa bendera merah putih, pembawa vandel OMK paroki, pemazmur, lektor, dan juga romo. Dan terlihat saat ini mereka mulai memasuki area gereja. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Acara pun berlanjut dengan pelantikan para pengurus OMK baru FIKEP Utara yang dipimpin langsung oleh Romo Agustinus Catur dengan disaksikan oleh seluruh romo moderator. Dalam perayaan misa saat ini, Romo Agustinus Catur mempersembahkan sebuah lagu dengan permainan alat musik saksofon.
berikut wawancara reporter kami Angel dengan Romo Agustinus Catur dan Ketua OMK yang baru saja dilantik. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Romo Catur, yakni Romo Moderator OMK Sufikep Utara. Ya baik, saya Romo Catur Prastowo SDB, saya bekerja di Paroki Santo Mikael, Perak. Maka saya merasa beruntung juga karena diminta untuk mendampingi OMK sebagai moderator OMK Kefikepan Surabaya Utara. Oke baik Romo. Nah seperti yang kita ketahui para OMK ini terdiri dari masing-masing paroki dan juga bersatu di OMK Fikep Utara. Nah lalu bagaimana caranya bagi kita OMK merawat keberagaman ini baik dalam lingkungan gereja maupun dalam lingkungan masyarakat? Ya baik, tentu saja masing-masing paroki memiliki semangatnya masing-masing ya. Jadi beda background, beda juga karakteristik. Maka yang perlu kita lakukan adalah untuk bersatu dalam Tuhan, itu saja. Jadi perlu memiliki misi yang sama seperti yang saya sampaikan di dalam homili tadi, bahwa Yesus yang muda itu mewartakan kabar sukacita kepada banyak orang. Oleh karena itu Yesus memberikan tugas kepada kaum muda juga untuk mewartakan kasih Allah kepada sesama. Oleh karena itu menyatu, berpusat kepada Tuhan Yesus, pasti bisa, walaupun berbeda apapun backgroundnya, berbeda apapun dia latar belakang dan sebagainya, pasti kalau kita mengemban misi yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita, pasti akan bersama, akan bisa. Dan tentu saja harus ada kehadiran, pendampingan dari orang-orang yang lebih senior, terutama dari Romo sendiri. Maka sikap kehadiran itu sangat penting. Baik Romo, jadi sebuah perbedaan itu bukan menjadi halangan ataupun alasan, bahkan kita harus tetap mengemban misi Kristus. Ya, memang berbeda, tetapi tetap yang menyatukan adalah gereja dan juga Tuhan Yesus, itu yang paling penting. Misinya untuk memberi keselamatan atau mewartakan keselamatan kepada sesama. Pasti walaupun berbeda itu bisa menjadi satu. Baik, lalu apa harapan dan juga pesan bagi gereja, bagi para OMK ke depannya? Oh ya, baik. Ini masalahnya juga jadi keprihatinan saya sendiri. Seringkali maaf saja mungkin agak berbeda konsep. Karena orang Mudika kadangkala OMK ini mereka justru aktifnya di tempat lain atau memusat kepada kefikepan. Padahal kadangkala di dalam parokinya sendiri malah kurang dikenal dan kurang aktif. Oleh karena itu ini adalah juga PR saya untuk membangun mereka agar mereka lebih aktif di parokinya masing-masing, baru kemudian bisa membantu di dalam lingkup kefikepan. Itu agar senantiasa akhirnya OMK itu tidak menjadi terpecah, melainkan menjadi milik bersama, satu misi di dalam kefikepan dan juga bisa membentuk dengan baik di paroki masing-masing. Baik, jadi kita harus tetap merawat terlebih dahulu tanggung jawab kecil, baru kita bisa melaksanakan tanggung jawab yang lebih besar lagi ya Romo. Ya, sebagai kami, para Romo itu kan juga demikian. Kami ditugaskan di paroki masing-masing, maka kami menghidupi paroki kami melayani paroki kami, terlebih dahulu menyayangi mereka, memperhatikan mereka, baru bisa pergi ke tempat yang lain untuk yang lebih besar. Agar senantiasa itu biar kita juga tetap bersatu di dalam kefikepan, begitu. Oke, jadi itulah pesan dari Romo bahwa kita harus tetap bersatu dan jalankan terlebih dahulu tanggung jawab kecil, lalu kita akan bisa menjalankan tanggung jawab yang besar dan tetap bersatu mengemban misi dari Kristus. Baik, terima kasih banyak Romo atas waktunya. Sama-sama ya, baik. Oke, baik pemirsa, saat ini saya telah bersama dengan Ketua OMK Fikep Utara. Mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu, Kak? Perkenalkan, saya Prima Grace dari Paroki Kristus Raja. Saya Ketua OMK Kefikepan Surabaya Utara untuk periode tahun 2023 sampai 2026, gitu. Oke, baik. Sebelumnya, selamat kepada Kak Grace karena telah terpilih untuk menjadi Ketua OMK periode 2023-2026. Lalu Kak Grace, terkait visi misi yang sudah Kak Grace bentuk, bagaimana sih cara Kak Grace tuh menerapkan visi misinya bersama dengan kepengurusan yang sekarang? Untuk visi misinya, kami dari pengurus Kefikepan Surabaya Utara akan
berkolaborasi bersama-sama dengan paroki-paroki yang ada di KVKP Surabaya Utara. Jadi kami bersinergi bersama-sama gitu Kak, saling support satu sama lain gitu. Kuncinya adalah saling support gitu Ya, ya. bersinergi. Betul. Nah, Kak Grace sebagai ketua yang sekarang ini bagaimana sih cara mengajak kaum muda untuk memaknai Hari Sumpah Pemuda ini sebagai generasi muda? Ayo para generasi muda, anak-anak muda, mari kita aktif ke gereja, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di paroki sebagai suatu wujud dalam memaknai Sumpah Pemuda pada tahun ini, begitu. Oke, jadi kuncinya juga adalah lebih aktif ke gereja dan juga pastinya mengikuti kegiatan-kegiatan. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Grace atas waktunya. Kegiatan berlanjut dengan acara ramah tamah dan pentas seni yang digelar di Joglo Gereja Santo Mikael. Berbagai acara ditampilkan dalam kegiatan saat ini, yakni penampilan band, flash mob, kor, dan berbagai nyanyian. Reporter kami, Angel, juga menanyakan ke beberapa anggota OMK yang hadir tentang kegiatan perayaan Hari Sumpah Pemuda saat ini. Baik pemirsa, saat ini saya bersama dengan salah satu pemuda yang berasal dari paroki SPAP. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yesi dari paroki Santo Vincentius Apollo Surabaya. Nah, Kak Yesi, sebagai generasi muda nih, bagaimana sih cara kita itu kayak menanggapi tentang Hari Sumpah Pemuda ini? Menanggapi sebagai orang muda ini, kita lebih mencintai produk lokal ya. Karena sekarang tuh banyak produk-produk luar yang diperjualbelikan di Indonesia ini. Tapi kan kita sebagai orang muda juga punya inovasi, kreativitas, kita juga punya produk dan kita harus menghargai karya anak muda untuk bangsa dan negara ini. Oke, berarti kita lebih cinta pada tanah air gitu ya Kak. Oke, dan pada hari ini kan telah berlangsung acara perayaan Sumpah Pemuda di Gereja Santo Mikael. Nah, bagaimana sih tanggapan Kak Yesi tentang acara pada hari ini? Acara ini pecah sekali ya, karena mungkin ini puncak dari perayaan Sumpah Pemuda di KVKP Surabaya Utara ini. Pecah banget karena 1 bulan terakhir ini kita ngadain POV kan, Pekan Olahraga Vitara. Terus pas di puncak ini, pas pecah pol, terus ada pelantikan juga untuk pengurus barunya KVKP Surabaya Utara. Jadi keren sih, keren banget. Waduh, berarti itu sebelumnya udah ada rangkaian-rangkaian sebelumnya, lomba-lomba gitu ya Kak? Oke, mungkin ada harapan atau pesan bagi acara Sumpah Pemuda tahun depan gitu Kak? Tahun depannya karena kita orang muda, mungkin lebih kreatif dan inovatif lagi, gitu aja. Oke, makasih banyak Kak Yesi atas jawaban-jawabannya. Terima kasih. Baik pemirsa, saat ini saya telah bersama dengan salah satu petugas yang bertugas saat Hari Sumpah Pemuda pada hari ini. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Kak. Perkenalkan, nama saya John dari OMK Kristus Raja Surabaya. Oke, nah kalau boleh tahu tadi bertugas sebagai apa sih Kak? Saya tadi bertugas mengangkat sebuah salib untuk misa Sumpah Pemuda dalam lingkup Vitara. Oke, dalam lingkup Vitara loh, bukan dalam lingkup gereja. Nah, terus gimana sih perasaannya kakak ini udah diberi kepercayaan untuk mengangkat sebuah salib dan bertugas pada hari ini? Untuk perasaan saya sih, saya merasa bangga karena saya mendapat sebuah terpilih gitu loh. Yang meskipun masih banyak ada anak yang lain gitu di luar, tapi saya menjadi salah satunya untuk dapat mengangkat sebuah salib dalam misa ini, misa Sumpah Pemuda dalam lingkup Vitara. Oke, bangga ya Kak. Oke, nah Kak John tadi kan sudah mengikuti serangkaian acara pada hari ini. Gimana sih tanggapan atau perasaan terkait pada acara pada hari ini, seru atau gimana? Untuk acara hari ini sih saya merasa seru dan senang karena banyak sebuah penampilan-penampilan yang menarik dan baru untuk saya sendiri. Oke, dan yang menariknya adalah penampilan loh. Ada penampilan gak cuma misa tapi juga ada pentas seni. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Kak. Iya, sama-sama.
Baik pemirsa, itu tadi adalah seluruh rangkaian perayaan dari Misa Sumpah Pemuda Sufikep Utara di Gereja Santo Mikael. Dengan saya Angel dan juga kameramen Bram melaporkan untuk reportase Komsas KR. Sekian berita hari ini, ikuti terus informasi terkini dari reportase Komsas KR. Saya Monika dan seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.